Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulianita Putri, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan program studi Pendidikan Ekonomi Reguler semester 2 pagi. Guna memenuhi proyek UAS untuk mata kuliah Ekonomi SDM dan Alam, di sini saya akan mempresentasikan materi dari awal atau menyimpulkan materi dari awal dan hingga akhir dengan dosen pengampu Karyadi SPD MM. Nah, jadi ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia, yaitu pembahasan pertama adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas prinsip-prinsip kepemanfaatan, pengerahan, pemberdayaan tenaga manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif agar dapat menghasilkan barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya manusia ini memiliki dua aspek. Yang pertama aspek kuantitatif, yaitu yang berkenaan dengan jumlah. Kemudian yang kedua ada aspek kualitatif yang berkenaan dengan kinerja sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian tujuan pemberdayaan sumber daya manusia yaitu meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja manusia, lalu meningkatkan taraf hidup manusia. Pemberdayaan dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan latihan formal, hingga lingkungan pekerjaan atau perusahaan. Nah, pengelompokan tenaga kerja berdasarkan penduduknya. Sini kalau ngomongin masalah sumber daya manusia, pasti kita akan membahas mengenai juga tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja dari usia 15 sampai 64 tahun. Yang kedua bukan tenaga kerja, yaitu mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja. Kemudian peran dan fungsi sumber daya manusia dalam secara ekonomi. Yang pertama ada sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, kedua sebagai tenaga ahli, yang ketiga sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan, kemudian tenaga usahawan, lalu sumber daya manusia dalam menciptakan dan mengembangkan iptek, kemudian mengorganisasikan penggunaan berbagai faktor produksi. Faktor-faktor non-ekonomi dalam pembangunan. Nah, apa sih itu faktor non-ekonomi dalam pembangunan? Nah, kegiatan non-ekonomi mengacu pada aktivitas manusia yang dilakukan karena cinta, kasih sayang, simpati, atau patriotisme. Kegiatan ini dilakukan secara sukarela dengan tujuan memberikan layanan kepada orang lain secara gratis, yaitu tidak dapat diukur dari segi uang. Nah, faktor-faktor non-ekonomi dalam pembangunan ini ada pertama sumber daya manusia, yang kedua pengetahuan teknis dan pendidikan umum, yang ketiga kebebasan politik, dan yang keempat organisasi sosial. Lalu kita masuk ke bab yang mengenai investasi sumber daya manusia dalam pendidikan. Pendidikan salah satu peran penting dalam kehidupan manusia. Karena pendidikan adalah tonggak hidup di dunia yang tak bisa dilepaskan dalam mengarungi kehidupan di dunia, bahkan modal besar di akhirat loh. Nah, maka jika kita berbicara tentang sumber daya manusia dalam aspek ilmu, kita perlu memerankan dan menempatkan ilmu menjadi beberapa peran. Jadi pendidikan itu sebuah hal yang harus dimiliki setiap insan di bumi ini, karena dimana kita berilmu, dimana kita juga akan berakhlak, dan disitu juga sumber daya manusia akan efektif dari pendidikan. Nah, peran SDM dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, yang kedua sebagai tenaga ahli, kemudian sebagai pimpinan perusahaan, sebagai tenaga usahawan, dan menciptakan dan mengembangkan iptek. Lalu modal sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan perekonomian memiliki tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan diikuti peningkatan kualitas atau kesejahteraan kehidupan. Selain menjadi output dari pembangunan, kualitas sumber daya manusia itu juga merupakan faktor penentu pembangunan ekonomi. Dalam perspektif urban planning, konsentrasi modal manusia dalam satu kawasan turut mendorong pertumbuhan wilayah tersebut. Kawasan yang memiliki konsentrasi tenaga kerja terlatih atau skilled labor cenderung lebih cepat tumbuh. Kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia dalam ekonomi. Di banyak negara berkembang, perhatian khusus masih pada produktivitas tenaga kerja, di samping juga produktivitas dari kapital dalam bentuk mesin dan peralatan yang sebagian besar masih harus impor. Sementara itu, kapasitas inovasi pengembangan teknologi merupakan bagian dari total faktor productivity atau TFP yang cenderung lebih terbatas di banyak negara berkembang terkait dengan keterbatasan dalam
research and development. Lalu pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan sendiri berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan secara menyeluruh. Tujuan adanya pengembangan yang pertama meningkatkan produktivitas kerja, sudah pastinya. Yang kedua meningkatkan efisiensi, dan yang ketiga mengurangi kerusakan akibat ketidaktahuan daripada kurangnya pendidikan atau kurangnya pelatihan dan pengembangan. Pembentukan modal sumber daya manusia. Modal manusia adalah kemampuan individu agar bisa berinteraksi dengan orang lain yang dilakukan guna peningkatan kualitas kinerja dalam suatu organisasi. Nah, modal-modal itu terdiri dari modal intelektual, modal emosional, modal sosial, ketabahan, moral, dan hingga kesehatan. Ketenaga kerjaan. Nah, kalau membahas mengenai sumber daya manusia, pasti kita juga akan membahas mengenai ketenaga kerjaan. Jadi ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa pekerjaan yang serupa. Nah, masalah ketenaga kerjaan itu dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Kemudian tenaga kerja ini dikelompokkan menjadi tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Masalah dan kebijaksanaan ketenaga kerjaan. Nah, masalah yang dihadapi ketenaga kerjaan di Indonesia ini yang pertama jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Yang ketiga persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan yang keempat pengangguran. Nah, yang ketiga ini persebaran tenaga kerja yang tidak merata, lebih cenderung orang akan memilih banyak untuk kerja di kota Jakarta sehingga mereka jadi memusat. Lalu usaha untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan yang pertama kebijakan pendidikan, yaitu dengan cara mungkin melatih para generasi bangsa untuk meningkatkan kinerja atau kualitas sumber daya manusianya. Yang kedua kebijakan lapangan pekerjaan, dan yang ketiga kebijakan pengupahan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.